Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau bagiin kegiatan aku di siang hari setelah daring ya. Jadi setelah daring Mas Akmal, aku tuh mau ngupas nanas yang kemarin udah aku beli. Sebenarnya aku tuh paling nggak suka teman-teman ngupas nanas karena ribet ya gitu, nggak kayak buah lainnya. Dia tuh harus telaten, udah gitu getahnya tuh suka gatel gitu teman-teman kalau di tangan. Dan yang paling bikin butuh ekstra kesabaran tuh ngilangin mata-matanya itu teman-teman. Jadi banyak banget kan mata nanas itu, jadi kita harus ambilin satu-satu. Katanya tuh kalau misalkan nggak dibuang itu bikin gatal teman-teman, tapi aku juga nggak tahu sih karena selama aku beli pasti mata-matanya itu udah diilangin. Dan aku tuh kalau beli suka yang ada di pinggir jalan yang udah dikupas-kupas gitu teman-teman. Cuman gara-gara Mas Akmal minta ini yang masih ada kulitnya, aku jadinya ngupas sendiri nanasnya. Dan sebenarnya Mas Akmal itu kalau misalkan sama nanas dia kenal cuman dari luarnya aja teman-teman. Jadi dia inget atau terinspirasi tuh dari rumah SpongeBob itu aja sih sebenarnya. Jadi makanya tadi pas ngeliat di tukang sayur, di warung sayur itu dia langsung minta, katanya minta rumah SpongeBob. Dan ini aku kupasin ya teman-teman. Jadi aku mulai bukain mata-matanya, dan ini tuh ribet banget karena aku memang belum pernah buka. Jadi susah ya teman-teman, canggung gitu kan, terus licin kan gitu, jadi susah. Nah, sambil aku mau ngupasin mata-mata nanasnya itu tadi, aku mau cerita sedikit teman-teman. Jadi tadi itu pas daring Mas Akmal, katanya ada Zoom meeting gitu sama bu gurunya, cuman ternyata nggak jadi teman-teman. Udah aku bangunin pagi-pagi, tapi malah Zoom meetingnya itu ditunda sampai besok jam 8 baru ada Zoom meeting karena ternyata ini tuh Zoom meeting sama pusat pendidikan, kata guru wali kelasnya tadi WA. Jadi nggak jadi Zoom meetingnya, cuman dikasih tugas menulis gitu. Dan Mas Akmal itu memang susah banget kalau disuruh nulis. Dia itu pelajaran yang paling dia nggak suka itu menulis. Jadi bete kalau udah nulis itu, moodnya udah turun teman-teman. Jadi aku tuh harus telaten, dan kalau udah menulis itu dari dia start bisa sampai 1-2 jam untuk selesai ngerjainnya, meskipun cuman setengah halaman lembar buku gitu. Ya begitulah cerita daring. Semoga corona ini segera berakhir. Udah mulai jenuh mamanya ngajarin daring anak-anak, udah banyak drama gitu, kebanyakan kening emaknya mengkerut gitu gara-gara daring gitu ya teman-teman. Dan ini untuk nanasnya aku nggak cuci dulu teman-teman. Biasanya ini tuh aku kalau udah aku kupas gitu, aku baru cuci pakai air hangat yang udah matang gitu. Jadi aku potong-potong dulu gitu baru dicuci. Kalau teman-teman di rumah bagaimana? Dicuci dulu pas udah selesai dekupasin matanya atau pas udah dipotongnya? Karena aku tuh kalau motong nggak langsung kecil-kecil gitu kalau kayak buat rujak gitu teman-teman. Jadi aku potongnya memanjang gitu, dibelah-belah. Nanti kalau selesai itu siap dimakan, aku taruh kulkas dulu. Nanti kalau udah siap dimakan baru dipotong kecil-kecil, dimakan pakai garpu. Udah begitu teman-teman. Nah caranya kayak gini, aku tuh nggak hilangin tengah-tengahnya itu ya teman-teman. Kemarin tuh aku tuh pernah nonton video temen juga di YouTube, itu tuh katanya tengahnya ini banyak sekali loh manfaatnya, dan aku malah nggak tahu. Biasanya justru aku buang yang keras-kerasnya itu, dan ternyata manfaatnya malah banyak sekali loh. Dan ini udah selesai ya teman-teman, aku ngupas nanasnya. Tuh lanjut aku mau cuci pakai air hangat matang ya. Nanti aku mau masukin ke kulkas, kalau siap makan baru aku potong-potong. Sebelum lanjut ke video, aku mau sapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga selalu sehat ya, dan semoga harapan dan cita-cita teman-teman hari ini dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk teman-teman yang baru nemuin channel aku ucapkan selamat datang. Semoga teman-teman suka dengan video yang aku bagikan. Semoga menginspirasi ya buat teman-teman semua yang berprofesi sama seperti aku sebagai ibu rumah tangga. Video yang aku bagikan tidak jauh dari rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya.
Dan untuk teman-teman yang sudah selalu nonton video aku, yang punya channel maupun nggak punya channel, yang selalu meninggalkan komentar positif dan like-nya di setiap video yang sudah aku upload, aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Dan ini tuh aku lanjut mau masak ya untuk menu makan siang aku bareng keluarga. Aku mau masak menu simple ya teman-teman. Ini tuh ada tumis tahu sama sawi putih. Jadi Mas Akmal tuh suka sama tumis tahu ya. Dari kemarin dia pengen dimasakin tumis tahu, cuman karena memang aku tuh udah masak yang lain, jadi aku bilang besok baru aku masakin. Dan ini setelah daring aku mau masakin dulu tumis ala-ala aku gitu, simple aja teman-teman untuk masaknya, karena aku memang gak terlalu pintar masak teman-teman. Jadi aku tuh kalau masak ya ala-ala aku aja gitu, bumbu-bumbu praktis. Kalau tumis-tumisan tuh aku paling potong-potong bawang merah, bawang putih, cabe gitu aja. Dan ini untuk tahunya aku tuh pakai tahunya cuman 3 biji teman-teman, karena paling yang makan kalau siang itu tuh aku sama Mas Akmal aja. Kalau Pak Su belum tentu pulang ya, kadang pulang kadang enggak sih gitu. Jadi aku masaknya juga nggak terlalu banyak, karena kadang-kadang kalau sore itu udah beda lagi, kita masak lagi, aku tuh bakal masak lagi kalau enggak beli gitu. Dan ini untuk bumbunya aku mau siap-siapin dulu teman-teman. Untuk bumbunya aku cuman pakai cabai merah yang besar itu satu, terus cabai keritingnya satu, terus tomatnya satu, sama aku kasih cabai rawit satu. Dan ini untuk tumis tahunya aku tuh mau kasih campuran sawi putih. Kebetulan aku kemarin belanja ada sawi putih, jadi kalau ditumis pakai tahu tuh cocok teman-teman gitu. Biasanya aku suka masak santan sama tahu itu pakai sawi putih, cuman kali ini karena Mas Akmal tuh kurang suka sama sayur santan gitu, dia sukanya tumis-tumis, ya udahlah akhirnya aku tumis tahu itu pakai sawi putih. Dan untuk bumbunya juga seperti yang aku bilang ya, itu tuh simple banget. Dan ini aku pakai bawang merahnya juga cuman 3 siung teman-teman, karena masaknya juga nggak terlalu banyak, cuman tahu 3 biji aja sama sawi putihnya. Dan aku tuh kalau misalkan masak paling tuh nggak nyampe berjam-jam teman-teman, karena memang menunya ya gitu simple-simple aja gitu, jarang aku masak yang susah-susah gitu, karena rasanya masih meragukan menurut aku sih gitu. Cuman Pak Su sih nggak pernah protes gitu, karena tahulah mungkin ya istrinya memang nggak terlalu jago masak gitu. Dan ini tuh aku tahunya mau digoreng dulu ya teman-teman biar agak kering, jadi nanti pas diaduk sama sawi putihnya itu nggak terlalu hancur. Nah ini aku cuci dulu untuk sawi putih sama bumbunya tuh teman-teman bisa lihat bumbunya tuh simple banget gitu, dan aku cuman potong-potong aja. Dan ini nggak terlalu pedas ya, karena nggak cabai rawitnya tuh cuman satu aja gitu, biar ada aroma cabenya doang gitu, karena Mas Akmal belum terlalu berani pedas. Jadi aku kalau masak yang bisa barengan sama Mas Akmal itu pasti nggak terlalu pedas. Nanti dia protes gitu, kenapa masaknya pedas, aku nggak suka gitu teman-teman, karena dia udah mulai protes lah gitu. Dia tuh kalau masak gitu misalkan dia request apa gitu, nggak di mamanya nggak belum sempet gitu masak, dia pasti bilang ih lama ya mama tuh kapan sih gitu masakin aku, kesukaan mama terus gitu teman-teman gitu. Jadi ya aku tuh kadang-kadang suka ngeduluin dulu gitu kalau misalkan Mas Akmal request apa, masakan apa gitu, jadi biar dia nggak protes melulu gitu teman-teman. Dan ini tuh cabenya cuma satu ya. Dan udah bumbunya seperti ini aja teman-teman, simple banget kan. Pasti teman-teman di rumah lebih jago daripada aku kalau soal masak, karena kalau aku nih lagi baru pemula gitu teman-teman, meskipun udah lumayan lama ya menikah, tapi memang nggak terlalu jago masak gitu. Kalau masak gitu misalkan mau masak yang agak ribet gitu, soto atau mau masak gulai atau apa, aku pasti searching dulu, lihat-lihat video teman-teman dulu gimana sih cara masaknya gitu, biar nggak salah gitu, karena memang nggak jarang gitu masak yang nggak simpel-simpel yang agak ribet. Paling kalau misalkan masak yang agak ribet gitu ya momen-momen pas memang pengen nyobain masak ini gitu. Kalau pas hari-hari biasa ya seperti ini aja teman-teman aku masaknya, tumis-tumis. Kalau enggak Pak Su request sayur santan gitu,
Pokoknya yang praktis-praktis, yang cepet gitu teman-teman. Dan ini aku udah mulai motongin ya untuk sawi putihnya. Ini tuh aku bagi dua dulu biar nggak terlalu lebar, baru aku potong kecil-kecil gitu. Jadi nanti tuh nggak pas makannya tuh enak ya. Terus aku nanti masaknya juga harus agak lembek gitu, karena buat Mas Akmal juga. Kalau misalkan buat aku sama Pak Su, biasanya aku tuh suka yang masih kriuk-kriuk gitu, setengah matang gitu loh teman-teman. Jadi masih ada tekstur kriuknya dari sawi putihnya ini. Dan aku tuh kalau belanja sayur biasanya jarang loh teman-teman beli sawi putih begini. Kalau misalkan sawi putih begini aku biasanya suka pakai untuk lalap. Dan karena ini belinya tuh kemarin gede banget dan murah, cuman 5.000 dapat satu gulung gitu ya teman-teman, dapat satu dan ukurannya besar banget gitu. Jadi ini sepertinya bisa untuk 2 hari masak apa gitu, bisa di mix dengan yang lain ya gitu. Kali ini kan dengan tahu, besok mungkin di mix dengan apa, atau kalau mungkin bisa dipakai buat bikin indomie, itu juga enak teman-teman. Aku pernah nyoba bikin pakai indomie, cuman kalau bikin pakai indomie itu aku suka dipanjang aja gitu, dimasukin dalam keadaan panjang, jadi nggak dipotong. Itu enak banget, ala-ala gitu, suki ala-ala gitu teman-teman. Aku pernah nyoba dan dia tuh rasanya kan mirip-mirip ya sama pokcoy menurut aku sih. Jadi enak kalau buat bikin indomie. Aku pernah bikin dan itu enak banget. Dan ini aku lanjut, udah selesai untuk motong-motongnya ya teman-teman, sawi putih sama bumbunya. Aku lanjut mau goreng tahunya teman-teman. Jadi aku mau goreng tahu itu sebentar aja. Jadi yang penting dia agak kering, agak warnanya kecoklatan, udah, yang penting gak hancur nanti pas ditumis gitu. Nah ini udah aku angkat ya teman-teman, dan aku mau pakai penggorengan yang sama bekas goreng tahu tadi untuk numis biar sekalian kotor. Dan ini tuh penggorengan jadul ya teman-teman, tapi enak banget dipakainya. Jadi meskipun udah beli, tetap ya yang jadul masih tak terlupakan gitu. Dan aku langsung masukin untuk sawi putihnya. Dan nanti tuh aku mau masak seperti biasa teman-teman, pakai saus tiram. Itu tuh untuk penyelamat rasa, menutupi kekurangan aku yang kurang jago memasak, dan itu enak loh. Jadi kalau setiap bulan belanja bulanan, aku selalu nggak lupa sama saus tiram, karena itu tuh penyelamat ya bagi yang nggak pinter masak kayak aku. Nah ini udah aku tumis-tumis, udah layu teman-teman. Aku lanjut mau masukin tahunya, kan cepet banget ya, jadi nggak butuh waktu lama untuk masak. Dan ini tomatnya juga udah aku masukin. Dan untuk bumbunya seperti biasa, aku pakai garam sama penyedap aja, itu udah cukup ya teman-teman. Sama 1 sendok makan saus tiram, itu bisa lebih ya teman-teman, kalau tergantung selera sih maunya seperti apa. Nah sekian dulu video aku ya teman-teman di siang hari ini dari aktivitas setelah daring. Dan ini ada kerang ya teman-teman, sisa kemarin aku udah panasin. Sampai ketemu lagi teman-teman, assalamualaikum.